Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 2021010404035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Seni Kriya 3 Dimensi pada Siswa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Pentingnya kreativitas telah tertera dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia yang tanggap terhadap perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal yang berwujud ide-ide dan alat-alat serta lebih spesifik lagi keahlian untuk menemukan sesuatu yang baru. Seni kriya adalah kemampuan untuk menghasilkan benda kerajinan baru, kemampuan untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas berkarya. Karena merancang sebuah karya seni kriya perlu mengandalkan keterampilan manual dan kreatifan. Penelitian ini dilandasi pada kenyataan bahwa masih banyak peserta didik yang menganggap bahwa pelajaran seni rupa adalah pelajaran menggambar. Menurut guru mata pelajaran seni rupa, peserta didik yang kurang kreatif karena kemampuan mereka yang rendah. Hal ini dilihat saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik dengan kemampuan rendah sulit menangkap arahan guru, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran seni kriya dapat melatih dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Maka, dengan ini, peneliti mengambil topik tentang upaya meningkatkan kreativitas seni kriya 3 dimensi pada siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, dengan harapan siswa dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya. B. Rumusan masalah. 1. Pengertian kreativitas. 2. Faktor-faktor yang menghambat kekreatifan. 3. Media yang digunakan dalam pembuatan seni kriya. 4. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan seni kriya 3 dimensi. C. Tujuan. A. Mengetahui pengertian kreativitas. B. Mengetahui faktor penghambat kekreatifan. C. Mengetahui media pengembangan seni kriya. D. Mengetahui pertimbangan yang harus diperhatikan pembuatan seni kriya 3 dimensi. Bab 2, Pembahasan. Pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya. Unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pengertian kreativitas menurut para ahli. 1. Guilford. Kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. 2. Utami Munandar. Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. 3. Rogers. Kreativitas adalah proses munculnya hasil-hasil baru dalam suatu tindakan. 4. Drifdal. Kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi komposisi dan gagasan-gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif atau. Faktor penghambat kreativitas ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri, diantaranya yaitu 1. Takut untuk mengambil resiko. 2. Takut untuk dikritik. 3. Kurangnya usaha berkreasi. 4. Kekakuan dalam berpikir. 5. Tidak percaya diri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri, yaitu lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Diantaranya 1. Sikap orang tua yang otoriter. Mereka mendorong anak dalam bidang-bidang yang tidak diminati. 2. Cara guru mengajar yang otoriter. 3. Masyarakat yang tidak mendukung seseorang untuk berkreasi. 4.
Tidak adanya sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan kreativitas. Pengertian seni kriya. Seni kriya adalah karya seni yang cara pembuatannya dikerjakan dengan sentuhan tangan manusia serta memiliki tingkat ketelitian dan kerajinan yang tinggi. Karya seni kriya disebut juga benda kerajinan dan dapat dibedakan menjadi kelompok, diantaranya benda yang dibuat untuk keindahan dan benda pakai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karya seni kriya ada yang memiliki nilai guna praktis dan ada pula yang memiliki guna hias. Karya seni kriya yang termasuk karya seni rupa terapan yaitu karya seni rupa yang lebih memperhatikan nilai guna praktis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi seni kriya ada yang berfungsi sebagai benda hias, benda pakai, ataupun benda mainan. Ada beberapa langkah dalam pembuatan seni kriya terapan, yaitu yang pertama, membuat rancangan gambar kerja, kedua, menghitung biaya produksi, ketiga, mempersiapkan bahan dan alat, keempat, pembuatan karya sesuai rancangan, dan terakhir, finishing atau tahap akhir. Ada bermacam-macam karya seni kriya, antara lain kriya kayu, kriya kulit atau tatah sungging, kriya logam, batik, dan anyaman. Kreativitas seni kriya adalah kemampuan untuk menghasilkan benda kerajinan yang baru, kemampuan untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas berkarya, karena merancang sebuah karya perlu mengandalkan keterampilan manual dan kekreatifan. Media yang digunakan dalam pembuatan seni kriya 3 dimensi. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Manfaat media pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli. A. Penyeragaman penyampaian materi pelajaran. B. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan efisiensi waktu dan tenaga. C. Meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. D. Memungkinkan kegiatan belajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. E. Menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat media pembelajaran bagi guru. A. Mempermudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. B. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. C. Efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. D. Lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materinya. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. 1. Bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. 2. Pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. 3. Kualitas belajar siswa meningkat. 4. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja. 5. Mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. 6. Membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Pengertian barang bekas. Barang bekas merupakan barang yang sudah tidak terpakai, tidak dibutuhkan, dan tidak digunakan dan telah berkurang nilai kegunaannya, sehingga barang ini tidak lagi dipergunakan lagi oleh pemiliknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan seni kriya. A. Manfaat dan fungsi seni kriya. 1. Sebagai hiasan atau dekorasi. 2. Seni kriya digunakan sebagai benda mainan. 3. Seni kriya digunakan sebagai benda terapan. 2. Kenyamanan. Nilai yang harus terdapat pada seni kriya yaitu nilai agronomis atau nilai guna. 2. Nilai estetika atau nilai keindahan. 3. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan seni kriya. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Kreativitas ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Seni kriya adalah karya seni yang cara pembuatannya dikerjakan dengan sentuhan tangan manusia serta memiliki tingkat ketelitian dan kerajinan yang tinggi.
Media pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Barang bekas ialah barang yang sudah tidak terpakai, tidak dibutuhkan, tidak digunakan, dan telah berkurang nilai kegunaannya. Karya yang dihasilkan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya 1. Sebagai hiasan atau dekorasi, 2. Sebagai mainan, 3. Sebagai benda terapan. Membuat karya seni kriya tidak hanya asal-asalan dalam membuatnya, melainkan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut dalam pembuatan seni kriya. A. Kenyamanan. B. Alat dan bahan yang digunakan. C. Nilai keindahan dan kegunaan yang terdapat pada karya yang dibuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.